Memasuki hari kedua pelaksanaan PKK Goes to School, kegiatan berlanjut di hari Kamis 27 November 2025. Di hari ini, kegiatan diikuti oleh 250 peserta tingkat SMP sederajat dari 14 lembaga pendidikan di Kabupaten Kediri. Seperti di hari pertama, kegiatan dimulai sejak pukul 8 pagi dengan registrasi peserta. Dan para siswa terlihat sangat antusias mengikuti rangkaian acara. Untuk anak dan remaja di era digital ini, kepada guru dan orang tua, mari kita dampingi anak-anak kita, bukan hanya mengawasi, bukan hanya memberi mereka uang, namun juga dengan pagar nilai dan moral yang kuat. Karena pergaulan anak-anak sekarang beda nggih dengan pergaulan anak-anak kita zaman dahulu. Anak-anak tetap diberi kebebasan, tapi tetap harus di bawah pengawasan orang tua dan guru. Ada masalah yang marak sekarang ini terkait dengan bullying. Bullying di mana-mana terjadi, baik di tingkat SD, SMP, SMA, saat ini marak terjadi. Dan ini apabila terjadi bullying, kami harap adik-adik ini tidak hanya jadilah penolong, bukan penonton. Karena seringkali terjadi temannya dibully, hanya melihat saja, tidak ada yang berani melapor. Dan itulah hal yang harus kita hindari saat ini. Karena kami di Dinas Sosial siap untuk merehabilitasi apabila ada terjadi bullying. Karena bullying ini adalah tindakan kekerasan yang dapat merusak mental dan juga masa depan anak-anak kita, dapat menimbulkan depresi, tentunya akan berdampak juga pada prestasi. Masa depanmu tidak ditentukan oleh siapa orang tuamu, tetapi keputusan dan keberanianmu untuk melangkah, untuk melakukan hal-hal yang positif. Tentunya jadilah juga remaja yang berani berpendapat dengan santun, berani untuk terus belajar dan berprestasi. Jangan biarkan gadget mengendalikanmu, tapi
kendalikan gadgetmu untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat. Narasumber dari TPPKK Kabupaten Kediri, psikolog, BNN, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial kembali hadir, memberikan 5 materi yang sama secara komprehensif, namun disesuaikan dengan tingkat usia peserta SMP. Materi-materi tersebut meliputi pola asuh dan penggunaan media digital yang aman, pencegahan perkawinan anak usia dini, bahaya narkoba, dan cara menghindari pergaulan buruk, kesehatan reproduksi dan kesehatan mental remaja, pencegahan perundungan di lingkungan sekolah. Jadi HP ini atau di era digitalisasi ini memang sudah suatu keniscayaan. Bagi kita yang tidak mengikuti digitalisasi, kita akan ketinggalan. Tapi kalian harus pandai-pandai memilih dan memilah mana-mana konten yang baik untuk kalian, terutama bagi para guru pendamping. Tolong sekali-sekali dilakukan rahasia. Sekali-sekali anak-anak itu dilihat di tasnya, HP ini kuwi isine opo ae. Di salah satu sekolah ini ada grup, ini SMP ini adik-adik, ada grup yang namanya grup penyuka om-om. Loh, betul ini Bu, ada grup penyuka om-om. Apakah kalian para cewek-cewek ada menjadi anggota di salah satunya, menjadi salah satu anggotanya? Tenan, sing menyaksikan siapa nih? Malaikat loh ya. Jadi ada grup penyuka om-om. Setelah ditanya sama bu gurunya, dia mengaku, kamu kok ada grup penyuka om-om, berarti kamu suka bermain dengan om-om, maksudnya main ngopi-ngopi gitu loh. Alasannya untuk apa? Biar ditraktir, itu yang pertama. Nah, kedua, pengen apa? Pengen dapat uang. Uangnya untuk apa? Beli skincare. Astagfirullah. Dan saya yakin adik-adik yang ada di sini tidak ada. Saya yakin kalian ini adalah agen perubahan. Kalian adalah agen perubahan yang bisa dicontoh oleh teman-temanmu. Inilah bahaya penggunaan gadget kalau kita berlebihan. Mas Kanza, menurut Mas ya, perempuan yang nantinya akan bisa mendampingi Mas nanti ya, kira-kira yang seperti apa? Inginnya seorang Kanza menilai perempuan itu? Yang baik. Yang baik, cantik, pintar memasak, bisa mengerti saya. Dan tidak melarani hati saya. Makasih ya sayang ya. Terima kasih buat kejujuran Mas Kansa. Oke, yang cantik, pinter masak, kemudian tidak ngelarani hatinya. Karena sakit hati itu sakitnya di mana coba? Di mana coba kalau disuruh pegang? Aduh sakit. Di sini. Bener di sini. Katanya di sini, tapi belajar nggak fokus ya. Ujian nggak bisa. Kemudian hatinya kemana-mana secara psikologis karena memang belum siap. Diri kalian sendiri aja belum siap menuntaskan fase kalian, tugas kalian sebagai anak. Tadi katanya pinter masak. Ya, sekarang Bunda tanya, perempuan ya, kaum Hawa, penilaian kalian untuk seorang laki-laki yang menjadi imam kalian nanti kira-kira seperti apa? Oke sayang, namanya siapa? Anggun. Mbak Anggun dari kelas 8A. SMP Negeri 1. Oke, tuan rumah ya. Oke, tuan rumah Mbak Anggun ya. Oke, Mbak, menurut Mbak, laki-laki yang nanti pada saatnya
Bukan sekarang ya. Kemudian Mbak Anggun bilang, ya saya terima engkau menjadi imam saya. Kira-kira yang seperti apa? Baik, yang ganteng, rajin sholat, bekerja keras, terus apa? Iya, kaya. Bisa membiayai Mbak? Iya, bisa membiayai saya, anak. Nama saya Kansa Nadib Zawair, saya berasal dari SMP Negeri 1 Mojo. Kelasnya juga dari kelas 8I. Oke, Mas, apa hikmahnya tadi film Mas? Hikmahnya gak boleh hamil muda, gak boleh nikah muda. Oke. Kemudian tadi itu pacarannya karena apa sampai kemudian hamil? Pacarannya itu tadi karena nafsu, jadi jangan menuruti nafsu sesaat. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat kita semua. Oke. Nah ini, adik-adik berada di wilayah kecamatan mana? Mana? Ngadiluih. Ada kasus? Gimana? Ada enggak? Oh iya. Nah gini sebenarnya, dari semua ini ada enggak yang zero untuk kasusnya? Ada enggak? Semua ada kah? Ada kasus. Jadi sudah sangat dekat sekali sama adik-adik belum? Untuk kejahatan narkobanya? Belum. Ini di kecamatan semuanya sudah ada loh kasusnya. Ya. Iya. Jadi sudah sangat rawan, sudah sangat darurat. Nah adik-adik, narkotika sendiri kalau di Indonesia sesuai undang-undangnya itu dibagi jadi 3 golongan. Golongan 1, 2, dan 3. Yang tidak boleh disalahgunakan itu yang golongan 1. Untuk golongan 2 dan 3-nya harus menggunakan resep dokter ya. Yang banyak disalahgunakan itu yang golongan berapa? Golongan 1-nya. Kalau menurut undang-undang, jika menyalahgunakan golongan 1, itu hukuman, ancaman hukumannya paling tinggi apa? Di penjara ada lagi? Nah, kalau menurut undang-undang tentang narkotika, penyalahguna golongan 1 itu dihukum mati. Ya, kenapa kok sampai bisa dihukum mati? Ya, ada yang bilang karena merugikan negara. Karena apa lagi? Melanggar undang-undang. Karena apa? Karena merusak generasi bangsa, ya kan? Jadi kalau terjadi kekerasan biasanya ada rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan kesucian yang tadi dipaparkan Bunda Vivi tadi, kemudian juga menyalahkan orang lain ya. Jadi banyak bullying dan sebagainya nantinya. Nah, ini jenis-jenisnya pelatihannya. Apa saja? Ternyata bersiul, menciuli cewek. Kalau ceweknya tersinggung bisa juga menjadi kekerasan ya. Gerak, ekspresi mata, humor porno, cubitan, colekan. Nah ini, ada yang pernah menerima seperti itu, video-video, gambar-gambar porno? Pernah? Nah, kalian suka nge-game? Nge-game, main game, suka. Kadang-kadang ada kan yang percintaan dan sebagainya, tahu-tahu lewat. Nah, apa yang kalian lakukan? Skip. Skipnya suwi apa sedilu? Rodok suwi sedikit berarti nonton sedilu ngono. Langsung di skip aja, istighfar ya. Pondasi pertama kita adalah agama ya. Jadi hindari semuanya itu. Karena sekarang ini untuk merusak kalian itu gampang sekali. Merusaknya lewat HP, lewat semuanya itu akan rusak generasinya nanti. Jadi penjajahannya tidak lagi tembak-tembakan tapi lewat itu semuanya. Betul tidak? Lanjut Pak. Oke. Nah ini jenis-jenis kekerasannya juga. Nah ini ya. Coba caranya gimana pertama? Nah pertama tangannya dibasuh. Nah pertama membasuh tangan dengan air ya. Selama berapa? Dengan air mengalir. Setelah itu
mengambil sabun. Hah? Lalu sabunnya diratakan di tangan. Bener toh? Habis itu di sela-sela jari juga. Habis digosok. Setelah itu dibersihkan di sela-sela kuku juga. Habis itu apa? Di sela-sela jari sama jempol juga. Terus finishing akhirnya dibilas. SMP Negeri 1 Mojo, maju terus, berprestasi, peduli lingkungan, mantap. Narkoba, no. Prestasi, yes. Disiplin, aku sudah biasa. Keinginannya dilarang oleh orang tua. Banyak. Keinginan apa dulu ini? Pilihan, misalnya, Saman pengen sekolah di sini, disuruhnya ke sini. Oke ya. Itu kalau dalam hal baik ya nggak apa-apa. Tapi kemudian kalau disuruh berbuat hal yang jahat, itu baru yang harus kita lawan ya. Lawannya gimana? Nanti ada caranya sendiri. Gini, saya ada sedikit cerita ya adik-adik. Di dinas sosial itu kita banyak berhadapan dengan permasalahan sosial. Itu contohnya adalah anak yang ditelantarkan. Jadi sampean jangan berpikir bahwa permasalahan kalian itu sangat berat ketika tidak boleh main HP ya. Karena apa? Karena ada kemarin saya baru datang itu ya di suatu lokasi, anak kecil umur 10 tahun sudah berpisah dari orang tuanya. Dan tahu nggak? Ketika dia bersama orang tuanya itu, dia hidupnya di non sewu lokalisasi. Tahu lokalisasi ya? Di situ ayahnya bekerja sebagai yang bersih-bersih lokalisasi. Jadi ketika ada minuman yang tersisa, dia ikut minum karena membereskan. Maksud saya gini, sampean beruntung sudah ada di dalam rumah, yang aman bersama orang tua atau mungkin pengasuh lainnya. Kemudian ada mungkin yang di pondok, itu adalah sudah yang tempat yang aman buat kalian. Ada banyak anak itu yang tidak seberuntung kalian. Apa itu bullying? Saya rasa semua sudah paham ya, kekerasan yang dilakukan. Oke, lanjut. Bentuknya ini. Saya ada beberapa contoh. Bullying fisik, bullying verbal, cyberbullying, dan bullying relasional atau sosial. Yang paling berbahaya, semuanya berbahaya. Tetapi yang tidak disadari oleh banyak anak-anak itu adalah cyberbullying. Kemarin saya mengikuti acara di Surabaya, itu ada dari komisioner KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Itu disampaikan, Dek. Sampean pernah nggak komen-komen di postingan atau di reels? Pernah? Nah, ini yang lucu juga di misalnya kalau ada YouTube live gitu misalnya, terus di live chatnya itu ada akunnya apa, misalnya kan gitu, sering ya gitu ya, ngajak main game temennya yang ada di situ misalnya, spam gitu. Nah di sini sebutkan, Dek, jejak digital itu tidak bisa sampean hapus, ya. Segala yang sampean posting,
segala yang sampean tulis itu ada konsekuensinya. Itu jadi sampah-sampah yang suatu ketika itu akan menjadi bumerang bagi kalian. Contohnya, jadi yang kemarin itu misalnya ini ya, para pencari beasiswa atau para pemilik perusahaan itu akan melihat akun media sosial kalian. Dan jangan salah, meskipun sampean pakai akun fake ya, itu tetap second akun itu akan tetap kelihatan IP-nya dari mana, ini diposting di mana. Nggih? Jadi jejak digital itu sangat berbahaya. Oleh karena itu, gini, cyberbullying ini sebenarnya yang membuka pintu itu adalah kita, sampean. Makanya letaknya tadi kan ada di diri sendiri ya. Siswa sangat aktif bertanya dalam sesi diskusi, mulai dari kesehatan, pergaulan, hingga cara mengatasi perundungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damira Aurelianti Azahra dari SMP Negeri 1 Ngadiluih. Mohon izin Pak Bu, saya izin bertanya, bagaimana cara menanggapi dan menangani anak yang kehilangan peran seorang ayah atau ibu, dalam tanda kutip fatherless dan motherless, yang menjadi cikal bakal seorang anak tersebut mencari peran ayah atau ibu ke orang lain? Terima kasih. Perlu digarisbawahi yang dikatakan orang tua adalah bukan hanya harus sedarah atau sekandung. Adalah orang yang lebih tua dari kita sebagai anak tetapi mempunyai rasa yang sama sayangnya kepada kita. Contohnya gimana? Kalau di sekolah, orang tua kedua atau orang tua pengganti siapa nak? Yes, guru ya, atau kemudian kita punya paman ya, punya kakak. Nah, itu adalah orang tua pengganti. Jadi yang perlu banget anak-anak yang kemudian kehilangan figur atau memang kehilangan subjeknya gitu ya, karena tadi meninggal atau cerai, adalah pertama menerima, kemudian tunjukkan bahwa peran kita sebagai anak tidak akan pernah selesai. Untuk siapa? Untuk orang tua. Bagi yang sudah tidak ada atau meninggal, doa kita itu adalah yang paling nyampenya kayak jalan tol ya sayang ya. Kalau misalkan sudah meninggal dan kita seperti yatim atau piatu atau yatim piatu gitu ya, kita tunjukkan dengan apa? Peran kita sebagai apa? Pelajar. Berarti tugasnya adalah mengoptimalkan peran kita, berarti kita berikan yang terbaik, prestasi yang terbaik yang kita bisa, bukan hanya akademik ya. Apapun itu insya Allah orang tua kita yang sudah tidak ada khususnya itu sangat bangga sama kita ya. Jadi kekurangan peran orang tua baik satu ataupun dua-duanya bukan alasan kemudian kita ikut alur yang kurang baik. Pilih pertanyaan terkait apa dulu? Saya tawarkan loh ya. Boleh, tentang apa boleh. Bullying di sebelah sana yang paling ganteng sendiri. Ikut bullying Pak. Ini terkait tentang bullying. Ya. Coba nanti dijawab secara bergantian ya. Bagaimana apabila ada teman kalian yang terkena bullying atau perundungan, dan apa yang akan adik-adik lakukan? Dampaknya bullying dan apa yang adik-adik lakukan bila ada temannya terkena bullying. Dari jawaban adik-adik sekalian ini kan ada beberapa kriteria nggih. Pertama, dengan percaya dirinya ada pertanyaan langsung maju. Kemudian dari pertanyaan yang pertama tadi merangkum dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Jadi keurutannya juga apa yang harus dilakukan, solusinya apa, dan juga percaya diri nggih, percaya diri enek sing tremor tadi sampean. Kemudian juga dari jawabannya cukup lancar dan memenuhi semua kriteria yang kita harapkan. Maka dari diskusi yang cukup panjang dari narasumber tadi,
kami memutuskan bisa maju satu langkah. Satu langkah. Ya. Kayak pemilihan Putri Indonesia, Ibu. 3, 2, 1. Ini dengan berbagai pertimbangan untuk yang mendapatkan smartwatch yang paling ganteng. Jadi adik V mendapatkan HP. Monggo Bu Nana. Melalui pelaksanaan PKK Goes to School selama 2 hari ini, diharapkan para pelajar, baik tingkat SMA maupun SMP, dapat memahami resiko-resiko kehidupan remaja di era digital dan membentengi diri dari narkoba, pernikahan dini, perundungan, serta tekanan pergaulan. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen bersama antara sekolah, keluarga, dan pemerintah daerah dalam membangun generasi muda Kabupaten Kediri yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Tepuk tangan untuk kita semua yang kami haturkan ucapan terima kasih.